Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadapan Ida Sang Yang Diwasa Tuhan Yang Maha Esa dengan mengaturkan pengastung kado Om Swastiastu. Yang kami hormati anggota Komisi 1 yang hadir pada pagi hari ini, dari Dinas Perhubungan juga terima kasih bisa ikut menyaksikan fit and proper test yang kita lakukan pada pagi hari ini. Mungkin saya akan mengawali ya bapak-bapak calon yang saya hormati. Saya minta bapak-bapak ini menyampaikan visi misi lah sedikit ya. Sampaikan visi misi bapak, andai kata nanti bapak terpilih menjadi komisioner KAI ini. Terima kasih Bapak pimpinan Komisi 1 yang saya hormati dan juga para anggota Komisi 1 yang saya hormati. Sebelumnya mohon izin Bapak pimpinan, jadi sebelum kami menyampaikan terkait dengan visi dan misi kami ketika nanti menjadi Komisi Informasi, saya pribadi sudah menyiapkan paper untuk bahan diskusi nantinya kalau memang Bapak Ibu Bapak berkenan. Kami mohon kepada bantuan tetap mungkin untuk menyatakan paper terkait dengan kami. Jelaskan yang poin-poin saja yang sekarang. Jadi terima kasih Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan pada hari ini. Jadi kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa hadir sebagai peserta fit and proper test dalam calon Komisi Informasi Provinsi Bali 2016-2020. Kami pribadi dalam kondisi ini adalah sebelumnya sempat menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi Bali. Kami akan memberikan gambaran saja bahwa mungkin mengenai Undang-Undang 14 tahun 2008 sesungguhnya kami langsung karena waktunya pendek, kami akan memberikan evaluasi saja terkait dengan apa yang sudah kami lakukan ketika kami duduk sebagai anggota Komisi Informasi Provinsi Bali. Yang pertama adalah terkait dengan proses sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Bali menyangkut tentang Undang-Undang 14 tahun 2008. Sesungguhnya ada dua poin yang patut kita cermati. Yang pertama adalah roh dari undang-undang itu adalah bagaimana badan publik itu melakukan transparansi dalam melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan negara. Nah ini yang kita dorong sebetulnya selama 4 tahun kita berada di Komisi Informasi ini dengan melakukan sosialisasi seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana kita sebetulnya melakukan edukasi kepada masyarakat, baik itu badan hukum maupun komponen-komponen masyarakat lain dalam hal untuk mendapatkan akses informasi. Visi kami jelas menjadikan Komisi Informasi Provinsi Bali untuk lebih mampu mendorong badan publik dan juga masyarakat untuk bisa mendapatkan akses informasi publik. Karena bagaimanapun juga di Bali khususnya, selama ini memang masih banyak masyarakat yang akan mendapatkan informasi. Jadi dengan demikian kita di Komisi Informasi mendorong peran badan publik untuk lebih terbuka dan transparan dan mendorong masyarakat untuk bisa mendapatkan akses informasi secara publik. Mungkin itu yang isi poinnya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Apabila kami nantinya terpilih sebagai anggota Komisi Informasi, kami akan berusaha untuk menjadikan Komisi Informasi menjadi lembaga yang mandiri, profesional, dan independen. Kemudian mendorong transparansi untuk menyampaikan dan untuk menetapkan menjadi lembaga yang lebih baik dan menjadi lembaga yang transparan untuk menjadi lembaga yang baik atau good government. Kemudian misi kami adalah mengembangkan Komisi Informasi sebagai sistem untuk melaksanakan
menjadi lembaga yang baik, kemudian mengembangkan kerjasama dengan lembaga publik, baik lembaga publik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui advokasi, sosialisasi, dan edukasi. Demikian, Pak Ketua. Om Swastiastu. Nama saya Imade Wijaya Sarjana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan visi dan misi dalam fit and proper test di hadapan Bapak Komisi 1 DPRD Provinsi Bali. Adapun yang menjadi visi dan misi kami adalah visi kami yaitu merekonstruksi kelembagaan serta kinerja Komisi Informasi Provinsi dalam rangka mewujudkan open government and good government serta peran masyarakat informasi yang partisipatif di tahun 2020. Misi saya adalah satu, bagaimana memperkuat kelembagaan kesekretariatan Komisi Informasi itu sendiri, menjalin hubungan kerjasama dengan instansi terkait yang ada kaitannya dengan Komisi Informasi. Begitu pula menjalin hubungan kerjasama dengan Komisi Informasi Pusat, daerah, kabupaten, dan kota, mengadakan sosialisasi, memberikan pemahaman, mengadakan pendidikan dan diklat, dan bila perlu mengadakan event-event kegiatan Komisi Informasi, baik informasi daerah, nasional maupun di tingkat internasional, serta mewujudkan peran keterlibatan masyarakat. Sudah tentu diperlukan adanya suatu sumber daya manusia di dalam pengelolaan Komisi Informasi itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi visi dan misi kami mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, open government and good governance menuju clean government, serta peran masyarakat informasi partisipatif akan menjadi indikator dalam kurun waktu 5 tahun bisa terwujud, tidak abstrak dan semu. Sudah bisa terwujud 5 tahun jika saya terpilih, sudah ada bentuk yang ada lebih baik. Mendukung mensukseskan pelaksanaan daripada gerakan nasional revolusi mental yang oleh Bapak Presiden Jokowi itu sejak pemerintahan beliau itu harus menjadi perhatian kita, harus menjadi perhatian semua kita, karena di sana dengan adanya akuntabel, bersih, dan transparansi, sehingga hal-hal yang bersifat seperti korupsi dan lain-lain itu akan dapat diatasi. Apabila kami menjadi Komisi Informasi Publik di Bali, menjadi lembaga profesional, mandiri, dan kredibilitas, serta akuntabel dan partisipasi, serta mendorong keterbukaan informasi sebagai lembaga mandiri dan independen dalam menyelesaikan sengketa informasi publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan di Provinsi Bali. Visi tersebut bisa kami jabarkan sebagai berikut. Lembaga yang mandiri artinya terlepas berbagai kepentingan dan intervensi dari pihak manapun dalam pengelolaan organisasi, pengembangan program kerja dan anggaran, pembentukan regulasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik. 2. Lembaga yang kredibel, artinya memiliki kapasitas, integritas, pengaruh, dan kepercayaan publik. 3. Ikon dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang akuntabel, artinya menjadi simbol representasi dari dan referensi dalam mewujudkan keterbukaan informasi menuju penyelenggaraan yang akuntabel dan partisipasi. Saya pertanyaannya untuk semua. Dari Bapak yang sampaikan visi misi itu, ini kan harus ada strategi. Catatan saya, KIP itu tidak ada gaungnya sampai saat ini, dikalahkan oleh komisi yang lain, komisioner yang lain. Kita harus jujur. Misalnya, katakanlah ini karena pekerjaannya banyak, atau karena persoalannya banyak, atau karena masyarakat belum menunjukkan partisipasi aktif terhadap KIP ini, sehingga KIP boleh dikatakan tidak punya gaung. Masyarakat banyak yang tidak kenal, tidak tahu apa itu.
Nah, dari yang Bapak sampaikan yang ideal ini, terus strategi Bapak itu seperti apa? Pihak yang saya akan lakukan pertama adalah mengadakan audiensi kepada pihak-pihak yang terkait, yang ada hubungannya, yang ada relevansinya, baik masalah informasi maupun masalah birokrasi di pemerintahan, di baik BKD. Dan setiap event-event audiensi itu kita publikasikan bahwa ada komisi informasi. Nah, kedua, kita harus menunjukkan adanya suatu kiprah sepak terjang apa yang harus kita bisa lakukan di dalam menunjukkan secara realistis bahwa komisi informasi itu ada dan berfungsi bermanfaat bagi masyarakat. Idealnya secara realistis bisa bermanfaat, tidak ada ketertutupan. Kami pada kesempatan yang baik ini kami akan sekaligus menginformasikan bahwa terkait dengan pertanyaan Bapak Adnyanu, di mana Komisi Informasi selama ini mungkin gaungnya tidak kurang terdengar demikian. Semua ini terkait dengan anggaran. Namun demikian, selama kami mengemban tugas di Komisi Informasi Provinsi Bali, kami sudah melakukan sosialisasi roadshow keliling kabupaten dan kota di Bali. Bahkan kami sudah beberapa kali melakukan seminar dan bintek sampai ke kecamatan dan kelurahan di beberapa kami lakukan di pemerintah kabupaten seperti di Karangasem dan Kota Madya dan juga di Tabanan. Namun demikian, sekali lagi bahwa kami juga mendorong keterbukaan informasi publik ini di seluruh kabupaten, bahkan PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sudah terbentuk di seluruh kabupaten dan kota di Bali. Nah, apabila kami nantinya terpilih kembali untuk periode kedua, tentunya kami akan mengupayakan untuk melakukan sosialisasi secara berkesinambungan, baik melalui televisi, radio, maupun tatap muka langsung kepada masyarakat, lembaga masyarakat, juga kepada lembaga publik, baik lembaga publik pemerintah maupun non pemerintah yang sebagai pemilik informasi. Demikian, terima kasih. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Pimpinan dan Pak Adnyanu yang terhormat. Ada 5 strategi yang sudah saya siapkan untuk apabila nanti terpilih kembali sebagai Komisi Informasi sesuai dengan makalah yang ada di sana. Yang pertama adalah Komisi Informasi terus melakukan sosialisasi secara intens kepada badan-badan publik. Kalau selama ini kita adalah kepada badan publik dan juga kepada lembaga-lembaga yang lain. Kita sekarang adalah mendorong kepada masyarakat. Yang kedua adalah badan publik itu harus menentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di masing-masing badan publik. Selama ini yang sudah ada adalah baru di tingkat kabupaten Pemda. Sementara di dinas-dinas itu kita banyak yang belum terbentuk karena indikator dari keterbukaan informasi ini adalah terbentuknya PPID yang dimaksud. Yang ketiga adalah menambah SDM di bidang pelayanan informasi publik, terutama memperkuat SDM yang mengetahui tentang teknologi informatika. Karena bagaimanapun juga, kalau dengan kemajuan teknologi informatika yang ada, sesungguhnya badan-badan publik itu sangat mudah untuk melakukan transparansi, melakukan komunikasi terkait dengan penyelenggaraan negara yang menyangkut tentang informasi publik tersebut. Dan kemudian yang keempat adalah bagaimana badan publik harus membangun sistem informasi dan dokumentasi yang memadai, yang maksimal dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada badan-badan publik, khususnya pejabat-pejabat yang tergabung atau yang terbentuk di dalam PPID tersebut. Karena selama ini mereka banyak yang tidak memahami bagaimana melayani informasi kepada masyarakat. Dan terakhir adalah memperkuat peranan Komisi Informasi. Ini sudah kita lakukan dalam beberapa kali rakornas di Komisi Informasi Pusat. Bagaimana pernah ada ide untuk memunculkan dari luar sebetulnya untuk memperkuat lembaga ini dengan melakukan judicial review misalnya undang-undang seperti itu, khususnya terkait dengan keberadaannya itu. Karena kita sadar di Bali bahwa di masing-masing daerah mungkin agak berbeda sedikit. Kalau di Bali mungkin kita sub ke dinas perhubungan Infocom, khususnya ke bidang Infocom, sehingga itu yang membuat kadang-kala seperti tadi lembaga yang independen, tapi dalam konteks anggaran
pembiayaannya itu adalah masuk ke sub itu. Itu yang mohon maaf, kami terus terang mohon maaf selama kami di Komisi Informasi tidak bisa banyak bergerak karena memang kondisinya seperti itu. Bahkan anggaran sekarang 400 juta kalau anggaran dijadikan alasan. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian poin-poin saya. Langsung saja. Jadi di Bali selama ini kan sering terjadi sengketa adat, baik itu tentang terkait dengan penggunaan dana yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumbangan masyarakat. Nah, itu bisa dimintai pertanggungjawaban dalam tanda kutip, misalnya itu diminta informasi, dan itu sudah dilakukan waktu itu di Karangasem dengan meminta informasi dan sebagainya. Namun demikian kendalanya waktu itu adalah pemohon informasi menyampaikan begitu kita keras memohon informasi ada ancaman kesepekan seperti itu. Nah, itu saya dalam konteks itu adalah kita tidak bisa memasuki ranah itu karena kami hanya menyarankan waktu itu kepada desa adat yang bersangkutan, karena Anda menggunakan dana dari APBN atau mungkin APBD atau sumbangan masyarakat itu punya kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban kepada publik, khususnya kepada keramu yang bersangkutan. Nah, itulah kemudian proses berjalan dan kita coba jembatani, dan akhirnya nggak tahu mungkin kelanjutannya mungkin sudah mendapatkan informasi seperti itu. Demikian kira-kira Pak. Terima kasih. Ya, lanjut Pak. apa yang Bapak harus lakukan ke depan dengan melihat kejadian fenomena yang sangat luar biasa di era globalisasi yang sangat pragmatis ini. Ada semacam kerebutan masalah adat kembali lagi. Itu kan adat dari 28 desa adat mengadakan demo dan sebagainya. Di sisi lain, di sini ada UDP, ada PHDI. Kalau Bapak berbicara masalah adat dan sebagainya tadi, itu masalah-masalah yang masa lalu. Yang sudah barang tentu kita perlu bicara ke depan untuk informasi yang ke publik. Saya tegaskan kembali bahwa tupoksi dari Komisi Informasi adalah ada 3. Yang pertama adalah melaksanakan aturan perundangan. Yang kedua adalah menyusun standar teknis layanan publik. Yang ketiga adalah menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan mediasi dan adjudikasi. Jadi ini hanya khusus sengketa informasi, tidak mau desa adat. Sesungguhnya kita hanya bisa memberikan pemahaman bahwa Anda bisa mendapatkan informasi ke lembaga-lembaga yang berwenang untuk itu dengan jalan menempuh mekanisme. Kita bukan lembaga investigatif, bahkan apalagi sampai turun kita seperti itu tidak. Karena kita adalah lembaga semacam lembaga yudisial. Terima kasih. Terima kasih. Gitu, terima kasih. Syarat untuk menjadi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Bali. Poin dari syarat-syarat itu adalah mengetahui dan memahami tentang keterbukaan informasi publik dan pernah berpengalaman dalam kegiatan informasi publik ataupun badan publik. Dan di situ juga ditegaskan tentang terkait dengan bekerja penuh waktu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Apakah Bapak benar-benar siap berada di tengah-tengah masyarakat dalam mendapatkan informasi yang selayak-layaknya dan seadil-adilnya? Karena sudah ada kasus kemarin di Udiksa, seorang ingin mendapatkan informasi, tetapi oknum ataupun lembaga menghalang-halangi, bahkan sampai melapor ke KI. Nah, hal-hal yang seperti ini semestinya menjadi sebuah acuan di mana KI betul-betul memberikan sebuah pengawasan juga, samping juga verifikasi. Karena selama ini apa yang terjadi adalah banyak sekali orang-orang birokrat menyalahgunakan kewenangannya, sehingga apa yang terjadi menghambat proses kinerja daripada pembangunan ini. Pertanyaannya jelas terkait dengan tugas kita di Komisi Informasi, pengalaman kita terkait dengan kasus Undiksa juga. Kebetulan juga saya salah satu adalah majelis komisioner, dan kita putuskan bahwa itu informasi terbuka, harus dibuka, dan Undiksa harus membuka informasi itu. Kemudian itu sampai prosesnya ke PT-UN, kemudian bahkan sekarang sudah dikasasi. Di PT-UN juga kita lembaga Komisi Informasi dimintai keterangan sebagai saksi, dan kita jelaskan bahwa kenapa itu informasi dibuka. Karena informasi itu memang harus informasi yang dibuka, karena sesuai dengan undang-undang. Jadi bukan informasi yang dikecualikan, dan itu sekarang prosesnya ke kasasi. Kita dukung orang-orang seperti itu Pak, dan memang itulah tugas kita.
Sama seperti kita sebelumnya ketika kasus Walhi dan Gubernur Bali terkait dengan Taura, kita juga sampaikan bahwa ada dari 11 informasi yang diminta, 8 itu memang harus informasi dibuka, 3 yang ditutup karena berkaitan dengan rahasia, itu pasal 17. Sehingga kita mengacu seperti itu, padahal pada saat itu adalah tentang konteksnya tentang pilgub waktu itu, sehingga nuansa politiknya tinggi sekali. Tapi kita tidak peduli karena saya terus terang pribadi, basic saya adalah jurnalis, wartawan, sehingga saya pikir semua informasi yang berkaitan dengan publik, dengan kepentingan masyarakat kita harus buka. Itu Pak, terima kasih. Mungkin ini saya sedikit aja. Seperti diketahui tadi, kalau incumbent kan sudah mengetahui bahwa dana dalam KIP ini sangat terbatas, ya kan, seperti itu dulu ya. Menurut saya atau menurut Anda, kira-kira ini kalau nanti saya mau tanya pada yang baru dan juga ada yang lama juga, dengan dana yang terbatas ini, kira-kira untuk yang baru dulu, kira-kira ke depan itu program apa yang paling pas menurut Anda? Saya satu program saja, saya tanya, satu program yang paling pas dalam pemikiran Anda untuk lebih memperkenalkan KI ke kabupaten, kota, atau ke bawah. Terima kasih yang terhormat Bapak atas pertanyaannya. Jadi kalau Komisi Informasi yang pertama lebih banyak sosialisasinya adalah ke badan publik. Nah, ke depan kita di Komisi Informasi adalah lebih banyak sosialisasi ke masyarakat, khususnya lembaga non formal seperti adat-adat seperti itu. Karena bagaimanapun juga selain badan publik, kita adalah mendorong masyarakat untuk bisa mendapatkan akses informasi seperti itu. Dan yang berikutnya kita sebenarnya menjalin kemitraan bersama, melakukan pendekatan dengan teman-teman media. Belum saya juga di media, jadi beberapa kali kita coba untuk minta tolong, walaupun tidak ada anggaran, kita minta tolong untuk membantu proses sosialisasi seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan karena memang terbatasan biaya, dan bahkan seperti hari ini misalnya saya beberapa media saya kontak untuk minta tolong bantu diekspos kalau memang ada fit and proper seperti ini. Terima kasih. Jawabannya pendek sekali. Bapak pertanggung jawabannya kemana Pak kalau terpilih dari KI? Sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 bahwa kami menyampaikan laporan kepada Gubernur dan DPR Provinsi Bali. Demikian. Jadi memang seperti itu Pak. Jadi sesuai dengan undang-undang kita menyampaikan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui DPRD. Terima kasih. Ini